Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Hairani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi IMR dalam pengelolaan data pasien. Langsung saja, IMR yaitu Electronic Medical Record yang sering dikenal dengan rekamedik elektronik, merupakan catatan medis pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu. Rekam medis elektronik dapat diakses oleh komputer atau sistem elektronik dari suatu jaringan dengan tujuan utama untuk menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efisien dan terpadu. Selanjutnya, manfaat IMR yaitu efisien pencatatan data dan keamanan data yang memiliki tujuan untuk mengurangi medical error. Dengan adanya manajemen rekamedik, maka medical error dalam mengambil keputusan oleh tenaga kesehatan dapat dikurangi karena pengambilan keputusan akan berdasarkan rekam medis pasien yang telah ada dan sudah terintegritas dari unit pelayanan. Selanjutnya yaitu dasar hukum IMR. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 11 Ayat 1 huruf I tentang Sistem Informasi dan Komunikasi. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan PMK Nomor 269 /per/3/2008 Pasal 2 Ayat 1 tentang rekam medis. Untuk tata cara penggunaan IMR, yang pertama yaitu di tempat registrasi data sosial diisikan ke dalam komputer, kemudian data sosial tersebut dikirim ke tempat pelayanan pasien sesuai tujuannya. Selanjutnya, di tempat pelayanan pasien, dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang hasilnya diisikan ke dalam komputer. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, dokter akan mengirim permintaan kepada petugas dan petugasnya mengirim hasil ke dokter yang meminta. Selanjutnya, dokter akan memberikan terapi obat-obatan kepada pasien sesuai diagnosanya. Terapi tersebut dituliskan melalui data-data komputer dan dikirimkan ke petugas farmasi. Selanjutnya, petugas farmasi akan memberikan obat-obatan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh dokter. Selanjutnya, apabila pasien tidak memerlukan pelayanan lebih lanjut, pasien diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan data yang telah terisi akan tersimpan di server pusat rekamedik elektronik rumah sakit. Dan untuk apabila pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, data rekamedik akan dikirimkan ke tempat perawatan pasien. Selanjutnya, semua hasil pemeriksaan pengobatan selama di tempat perawatan rawat inap akan diisikan ke dalam komputer. Dan setelah pasien selesai dirawat, maka data akan dikirim ke server untuk disimpan. Ini contoh dari rekam medik elektronik yang di dalamnya sudah ada nomor rekam medik, nama, jenis kelamin, umur, kategori pekerjaan, alamat, serta daftar riwayat pemeriksaan atau pemeriksaan pasien. Selanjutnya yaitu kelebihan IMR atau rekam medik elektronik. Yang pertama, memiliki tingkat keamanan semakin tinggi dan aman dalam mencegah kerusakan dan kehilangan dokumen. Yang kedua yaitu memudahkan penelusuran, pengiriman informasi, dan membuat penyimpanan lebih ringkas. Yang ketiga yaitu dapat menyimpan data dengan kapasitas besar. Yang keempat, kebutuhan penggunaan rekam medik untuk penelitian, pendidikan, dan pembayaran pelayanan kesehatan menjadi lebih mudah. Selain memiliki kelebihan, IMR juga mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu membutuhkan investasi awal yang lebih besar daripada rekam medik kertas untuk perangkat lunak dan biaya penunjang seperti listrik. Yang kedua yaitu konversi rekam medik kertas ke rekam medik elektronik membutuhkan waktu, sumber daya, tekad, dan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu resiko kegagalan dalam sistem komputer. Yang keempat, masalah keterbatasan penggunaan komputer dan penggunanya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.